Satu, and action. Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Halo, Assalamualaikum sahabat Gokes dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, balik lagi di acara Gokes, Broadcast Your Story, karena semua harus dicakapkan, dibualkan, diceritakan, dikomunikasikan, dan didiskusikan. Masih bersama saya Astri Chandra. Nah, di episode kali ini kita akan membahas masih tentang kesehatan, yaitu yang kita sering sekali dengar dengan nama istilah germas. Nah, germas itu adalah gerakan masyarakat. Tapi untuk membicarakan itu lebih lanjut tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Ibu Hajah Mardianti SEMAP sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Astrid? kabarnya, Bu? Alhamdulillah Baik. sehat ya, walaupun sedikit lelah nih, baru Betul. pulang dari Karimun. Banyak kegiatan, Bu ya. Bagaimana, Bu, sehari-hari? Coba ceritakan dulu ke sahabat Gokes yang menonton acara ini. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ya hari-harinya pasti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif ya. Iya. Karena itu merupakan kegiatan unggulan pada saat ini oleh Pak Presiden. Terutama gitu. saat wabah ini ya. Iya. Sibuk sekali berarti kegiatan Bu, ya, Iya. belakangan. Lumayan. Nah, kita nih berbicara tentang germas itu sudah sering didengar, Bu ya, germas, gerakan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih germas itu dan apa yang melatar belakangi adanya gerakan masyarakat sehat itu? Silakan, Bu. Germas itu merupakan singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya. Dia merupakan suatu gerakan yang terstruktur ya dan sistematis yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Jadi seluruh komponen masyarakat. Jadi harus ikut andil semuanya Bekerja kita sama di situ. semua, Bu, Iya, ya? harus Iya. semua pihak ada di situ dan mempunyai kemampuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, Hidup yang seperti sehat. itu. Oke. Berarti ada kaitan dengan perilaku hidup presiden sehat, Bu, Betul, BHS itu ya. betul. Baik. Nah, berbicara hidup sehat ini kan pasti banyak sekali indikatornya, Bu ya. Nah, apa saja sih indikator kampanye dari germas ini sendiri, Bu? Jadi sebenarnya Mbak Astrid, germas ini ya, dilatar belakangi oleh sebenarnya dengan status kesehatan kita di Indonesia ini ya. Jadi sejak tahun 90 sampai dengan tahun 2020 ini itu Oke. terjadi perubahan pola penyakit ya. Jadi yang tadinya dari penyakit menular sekarang itu menjadi penyakit yang tidak menular. Jadi banyak penyebab kematian itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Jadi perubahan dari Iya, pola dan itu penyakitnya disebabkan sendiri. oleh banyak hal gitu loh. Makanya itu salah satu yang melatar belakangi kenapa munculnya germas ini gitu. Baik. Nah, jadi melalui instruksi Presiden ya nomor 1 tahun 2017 terbitlah instruksi Presiden tentang gerakan masyarakat hidup sehat ini. Nah, menindaklanjuti itu Bapak Gubernur juga sudah menindaklanjuti dengan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2017 juga Baik. gitu. Berarti germas ini juga mengikuti perkembangan dari zaman, Bu ya, penyakit-penyakitnya apa yang harusnya seperti itu, Bu ya. Iya. Jadi memang terjadi perubahan-perubahan itulah saat ini ya. Biaya untuk untuk kesehatan ini semakin tinggi. Iya. Nah, setelah dilakukan analisa ternyata penyebabnya sekarang itu dari penyakit tidak menular gitu. Yang Jadi banyak mematikan justru. banyak penyebab kematian gitu ya. Sekarang itu oleh seperti stroke ya, seperti stroke, contohnya, jantung, Bu. Oke. hipertensi, diabetes. begitu ya. Nah, seperti Iya. itu. Nah, itu adalah semua penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup yang perilaku. benar Seperti sekali. itu. Nah, sejauh apa nih, Bu, germas ini memberikan sumbangan terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia terutama, Bu ya? Ya, kalau seandainya germas ini bisa dilakukan oleh seluruh komponen gitu ya Mbak Astrid, setidak-tidaknya akan meningkatkan produktivitas ya, ya manusia yang berkualitas
Karena apa? Sehat gitu Sehat, ya. otomatis. Dengan adanya itu, dengan manusia kita kita bisa hidup sehat, berkualitas, produktivitas kita juga meningkat dan biaya kesehatan akan bisa terkendali. Nah, saat ini kalau kita pikirkan tagihan-tagihan BPJS ya. Nah, itu kan banyak itu rumah sakit itu seperti orang yang cuci darah ya kan, semua kanker. Itu ditanggung Bu ya dengan BPJS. Iya, jadi itu yang membuat terjadi pembengkakan biaya kesehatan. Nah, untuk itulah makanya adanya pencanangan Germas ini. Nah, kegiatan-kegiatannya itu di dalam Germas ini ada 7 kegiatan, Mbak. Apa aja itu, Bu? Itu seperti misalnya kita aktivitas fisik, aktivitas fisik. Nah, minimal kita dalam aktivitas fisik ini minimal 30 menit di dalam satu hari bergerak gitu ya. Iya, bergerak gitu. Nah, kemudian apalagi yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, saat ini kan masyarakat kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak atau fast siap food gitu ya, siap saji. Iya, gitu. benar sekali. Sehingga kita serat di dalam tubuh kita kurang ya, sehingga menyebabkan akhirnya penyakit-penyakit yang berasal dari perut ya gitu kan, karena pola makan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, cek kesehatan, Mbak. Kesehatan rutin. Iya, cek kesehatan rutin. Nah, cek kesehatan ini cek kesehatan itu diharapkan bisa dilakukan oleh masyarakat setiap 6 bulan sekali. Nah, masyarakat selalu berpikir untuk datang ke pelayanan kesehatan itu hanya apabila sudah berobat, sakit. sudah sakit. Nah, iya. Padahal sebenarnya Kuratif, itu sudah harus, pola pikir kita sudah harus berubah. Tapi kita datang bagaimana memeriksakan kesehatan kita, kondisi kita. Nah, pada saat ini kita datang, kondisi kita seperti ini. Nanti 6 bulan kemudian dicek lagi gitu. Itu ya bisa kan? dilakukan di puskesmas, Bu? Iya, bisa Pemeriksaan dilakukan. Nah, yang keempat itu teman-teman sobat Gokes nih, tidak penting. merokok nih, Mbak Itu Astrid, juga ya. yang paling sering ya. Jadi Banyak. salah satunya dari 7 kegiatan di dalam Germas itu adalah tidak merokok, merokok. kemudian tidak mengkonsumsi alkohol ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, dan yang paling penting adalah tidak buang air besar sembarangan. Nah, di provinsi karena di provinsi Kepri ini kan mayoritasnya tuh banyak yang di daerah pesisir. Iya. Nah, kalau di daerah pesisir itu kan jambannya tuh banyak yang namanya kita di atas laut ya kan, jambannya itu banyak jamban yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Nah, itu ke air ya, Bu. Lalu airnya diminum oleh masyarakat gitu kan. Jadi itu kan mengotori lingkungan. Berarti kan juga gitu. fokus ke masyarakat yang Iya, seperti itu. Nah, dalam Germas ini ada aktivitas fisik pasti tadi yang seperti Ibu katakan. Jadi kadang kita tuh malas olahraga, Bu. Bagaimana sih tips aktivitas fisik tuh dalam keseharian tanpa perlu yang membuang waktu banyak gitu kan? Mau sepedaan gitu, tapi kok males gitu. Jadi gimana Bu tipsnya nih supaya kayaknya rasa yang ringan-ringan aja tapi bisa membuat kita tetap beraktivitas fisik gitu, Bu. Iya. Jadi sebenarnya memang masyarakat itu banyak sekarang tuh suka ikut-ikutan ya. Latah trennya latah. Latah kalau orang kita bilang tuh latah. Tengok orang bersepeda, ikutan bersepeda. Beli sepeda lipat sehingga harga sepeda lipat jadi mahal sekarang gitu kan. Tapi nanti pakainya sebentar aja. Habis itu sudah berhenti, nggak mau pakai lagi kan. Padahal sebenarnya kita harus bisa memotivasi diri. Itu yang pertama. Punya niat yang kuat. Karena Sobat apa? Gokes didengarin tuh. Punya niat yang kuat. Punya niat yang kuat untuk hidup sehat ya. Jadi jangan malas gitu. Ya, jadi kalau seandainya kita punya niat, berarti kita harus berusaha ya. Sebenarnya sehat itu kan murah, Mbak. Iya. Ya, sehat itu murah, tidak harus dengan menggunakan yang mahal. Tidak harus kita dengan menggunakan sepeda. Alat-alat. Aktivitas fisik 30 menit sehari itu berarti sudah bisa mengeluarkan keringat ya kan, untuk membuat kita sehat. Misalnya apa tuh, Bu? Gitu. Tanpa perlu alat yang kalau mahal. Seandainya di rumah lah, di rumah tangga contohnya ya, kita ibu-ibu misalnya gitu. Untuk melakukan aktivitas fisik itu dihitung tuh harus 30 menit tanpa berhenti, Mbak. Jadi misalnya kita mulai dari mencuci ya, mengapel, menyapu gitu kan, dilakukan secara berurutan non-stop selama 30 menit itu sudah merupakan aktivitas fisik. Berarti gitu. kalau nyapu sebentar istirahat, capek jangan itu enggak ya. Padahal rasanya udah bergerak gitu. Ya, apalagi Mbak Astrid kalau seandainya habis nyapu duduk dulu ngopi lagi mama. gitu kan. Nah, habis itu nyuci lagi, habis itu bilangnya makan udah lagi, aktivitas gitu. Bu ya, ternyata. Iya, jadi itu bukan termasuk aktivitas fisik yang dimaksudkan di dalam Germas. Tanpa berhenti, Bu. Ya berarti 30 menit tanpa berhenti. Jogging di sekitar lingkungan rumah. Nah, itu kan tidak butuh biaya gitu kan. Yang penting
seperti kata pepatah Melayu itu, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Kreatif, Seperti karena itu tadi balik lagi niatnya Bu ya, motivasinya. Iya. Motivasi diri sendiri. Nah, ini bagaimana cara mengedukasi masyarakat Bu untuk hidup sehat ini dari pemerintah sendiri? Nah, sebenarnya kalau untuk mengedukasi masyarakat, kita seperti yang kita sampaikan tadi di awal, Germas itu merupakan suatu kegiatan yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa dan masyarakat ya. Jadi tugas mengedukasi pun bukan menjadi tugas orang dinas kesehatan sebenarnya Mbak gitu loh. Jadi semua kita nih mempunyai peran dalam mengedukasi. Kenapa saya bilang begitu? Seorang kepala rumah tangga, ayah di dalam rumah, berarti dia harus bisa memanage keluarganya. Dia harus bisa mengedukasi anak-anak yang sudah mendapatkan pendidikan misalnya di sekolah ya tentang kesehatan, dia bisa menyampaikan ke orang tuanya. Jadi kita harus saling peduli. Jadi saling mengedukasi gitu. Kalau diharapkan hanya untuk tenaga kesehatan saja mengedukasi, itu tak akan bisa terlaksana. Nah, jadi perlu kepedulian oleh seluruh masyarakat. Sama seluruh bangsa. Iya, benar sekali. Jadi tipsnya itu bagaimana Bu saat mengedukasi masyarakat? Saya dari pemerintah mengadakan apa gitu? Untuk Biasanya kalau untuk yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, kalau untuk dari pemerintah biasanya sering kita ada event-event ya, misalnya acara senam sehat, kemudian acara sepeda santai, kemudian banyak sih sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat pemerintah banyak ya, yang bisa melibatkan masyarakat. Yang penting masyarakatnya mau saja. Nah itu ya, jadi yang penting dari masyarakat adalah motivasi dirinya, niat untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Nah, setelah melakukan edukasi ini Bu, bagaimana evaluasinya Bu sejauh ini yang telah berjalan, program Germas yang telah berjalan ini bagaimana gitu? Ya, jadi sejak tahun 2017 Mbak, itu kita melakukan evaluasi ya, itu dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mendukung Germas ini ya. Jadi kalau untuk di Provinsi Kepulauan Riau, kita sendiri setelah terbitnya instruksi gubernur tadi, itu ditindaklanjuti lagi oleh kepala-kepala daerah, Pak Bupati, Wali Kota, mereka menerbitkan, ada yang menerbitkan SK Bupati Wali Kota, ada yang dalam bentuk instruksi juga gitu dalam mendukung Germas. Nah, terlihat juga dari sarana prasarana yang sudah mulai terlihat gitu loh dalam mendukung Germas ini. Misalnya disediakannya lahan untuk berolahraga, ya kan? Kemudian sarana prasarana seperti itu, kemudian sarana cuci tangan, misalnya untuk kebersihan lingkungan, misalnya gitu. Kemudian misalnya untuk jamban sehat ya, pembangunan jamban-jamban komunal gitu. Nah, itu kita lihat dari peningkatan sarana prasarana yang sudah diadakan oleh pemerintah. Nah, sejauh ini bagaimana Bu hasil dari yang sudah dilaksanakan pemerintah? Ya, sampai saat terjadi ini peningkatan sih Mbak, terjadi peningkatan. Nah, jadi sebenarnya kalau tidak salah saya, Provinsi Kepri ini termasuk provinsi yang keempat yang aktivitas fisiknya itu di seluruh provinsi kita yang nomor 4 yang banyak masyarakatnya yang melakukan aktivitas fisik olahraganya nomor 4. Jadi alhamdulillah gitu. Berarti evaluasinya sejauh ini baik ya Bu ya. Oke. Ini menarik sekali perbincangan kita ya Bu. Tapi nanti kita akan menggali lebih dalam lagi, juga akan ada narasumber lagi yang bersama kita nanti. Nah, jangan kemana-mana Sobat Gokes, tetap di Gokes Broadcast Your Story. Go. Go.